Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takillah haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamquha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Allah ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu dalam pembahasan akidah. Di awal disampaikan kewajiban kita di dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini, di antaranya adalah inabah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya. Ini penting ya, karena upaya manusia dan keinginan manusia, target-target hidupnya itu sangatlah banyak angan-angannya, ya. Dan tidak sedikit dari yang diinginkan itu tidak terwujud, ya. Menyebabkan kekecewaan, ya, atau kesedihan, ya, bahkan menjadi stres, ya, depresi, atau lebih jauh dari itu, naudzubillah, gila dan bunuh diri, ya. Karena pada pembahasan akidah, ya, dalam kitab Ushul Salasah, manusia juga harus melakukan, ya, aktivitas kembali, ya, inabah. Inabah juga bermakna taubat, ya, taubat. Kemudian sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah diperintahkan dalam surat Az-Zumar, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Surat Az-Zumar ayat 54. Inabah, ya, taubat, ya, maknanya, ya. Namun sebagian ulama berkata, ya, inabah itu lebih tinggi daripada taubat, ya.
Kenapa demikian? Karena taubat itu meninggalkan dan menyesali dosa yang telah dilakukan, plus berazam, bertekad tidak akan mengulangi. Cuman itu ya. Adapun al-inabah di samping mengandung tiga makna tadi, inabah itu ditambah lagi dengan makna yang lain, yaitu menghadap kepada Allah dengan melakukan ibadah. Ya, ini nggak cukup tiga tadi. Jadi seorang manusia meninggalkan kemaksiatan dan bertekad tidak mengulanginya lagi, menyesali perbuatan yang telah lalu itu, terus berubah dia melakukan ibadah yang diperintahkan, yang diwajibkan dan yang disunahkan. Jadi tidak berhenti di situ. Maka orang ini disebut orang yang bertaubat. Namun jika ibadah yang semakin bertambah setelah bertaubatnya itu, maka orang ini disebut munib, ya, orang yang kembali, hamba yang kembali. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa al-inabah, ya, itu ada dua macam. Ya, yang pertama inabah rububiyah. Kemudian yang kedua inabah uluhiyah. Adapun penjelasannya, yang pertama inabah rububiyah yaitu inabah semua makhluk, ya, baik dia mukmin, ya, maupun kafir, baik dia orang yang baik, ya, atau orang baik, ya, orang benar, atau orang yang orang yang buruk, orang yang jahat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza masan nasa durru da'u rabbahum munibina ilaihi." Surat Rum ayat 33. Artinya, dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru ilahnya dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami ayat ini bahwa inabah rububiyah, ya, rububiyah itu kembali kepada Allah, maksudnya hal ini mencakup hak semua orang, ya, yang berdoa, yang sedang tertimpa mara bahaya. Jenis inabah ini tidak berarti orang tersebut dianggap muslim, ya, tetapi bisa juga terjadi pada orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang kafir, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang hak mereka, "Tsumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum." Kemudian apabila Allah merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Rabb-nya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah, inabah rububiyah, ya, jadi semua makhluk, ya, beriman tidak beriman, itu kembali pada dasarnya kepada Allah, ya.
walaupun mereka mempersekutukan Allah, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Itulah inabah rububiyah. Kemudian inabah yang kedua, kembali yang kedua adalah inabah uluhiyah. Uluhiyah maknanya ibadah ya, ubudiyah ya, dengan uluhiyah ini sama ya, yaitu inabah para wali-walinya, inabah peribadatan dan kecintaan ya. Peribadatan dan kecintaan yang mengandung 4 perkara ya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kecintaan, merendahkan diri, kemudian menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Jadi 4. Orang yang betul-betul kembali dalam ibadah itu harus terwujud 4 ini ya. Betul-betul ibadahnya karena cinta kepada Allah, betul-betul ibadahnya karena merendahkan diri kepada Allah ya, mengakui sadar dirinya rendah di hadapan Allah. Kemudian ya, menghadap kepada Allah betul-betul ya, dan menolak, mengingkari, berpaling ya dalam ibadahnya itu kepada selain Allah, diingkari semua. Jadi murni hanya Allah. Maka hamba yang munib kepada Allah adalah orang yang bergegas, bersegera untuk mencapai keridhaan Allah. Ya, jadi upayanya ya itu bagaimana memperoleh keridhaan Allah dan kembali kepada Allah di setiap waktu ya. Di setiap waktu dalam memohon seluruh kebutuhannya. Karena lafaz inabah mengandung makna bersegera, bergegas kembali dan dilakukan dengan terus menerus. Itu ada dalam kitab Madarijus Salikin. Hadirin Allah. Kemudian firman Allah, wa anibu ila rabbikum ya, yaitu kembalilah kepadanya, kepada Allah. Ini dengan dalam bentuk apa? Mengerjakan ketaatan ya. Orang yang taubat inabah ini wujudnya beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun yang dimaksud wa aslimu lahu ya adalah Islam dalam makna syar'i ya, berserah ya, yakni menyerahkan diri dan patuh ya, menyerahkan diri patuh kepada syariat. Ini berat ya. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan berselamat, akan selamat. Ya, Islam bermakna menyerahkan diri ya. Maka menyerahkan diri kemana ya? Kepada tunduk patuh kepada syariat ya. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang taat. Gak mungkin ya, bisa hatinya menerima syariat ini. Orang yang taat adalah seorang muslim dalam arti kata Islam syar'i karena dia patuh dengan hukum-hukum syariat. Adapun Islam kauni adalah makna yang kedua, yaitu Islam atau menyerah kepada hukum Islam secara kauni, dan ini tidak khusus untuk orang-orang yang taat saja. Walahul aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan ya. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Misalnya contohnya orang kafir tetap dia tidak mampu ya menahan rambutnya ya, tidak memutih, menahan kulitnya tidak keriput ya,
atau menahan tidak mati, tidak mungkin ya. Makanya makna berserah secara kauni ini mencakup semuanya ya, mencakup orang-orang kafir ataupun orang-orang yang beriman sama ya, tau'an wa karhan ya. Dalam hal ini mestinya orang yang berakal, oh iya, Allah Subhanahu wa taala ya kuasa ya, tidak mampu ya Tuhannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengabulkan permintaan mereka. Umpamanya mereka minta panjang umur atau minta kulitnya tidak keriput ya, minta misalnya rambutnya tidak memutih, tidak bisa ya. Maka secara kauni ya mereka tunduk ya, berserah diri karena ketaatan, dan ada juga yang berserah diri karena terpaksa ya. Maksud ayat itu ya, makna ayat ini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu taat dengan hukum Allah, tau'an wa karhan, sukarela atau terpaksa ya, orang Islam atau tidak Islam ya. Yang universal hukum Allah ini artinya mereka taat dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepada mereka, baik suka maupun tidak suka. Inilah Islam kauni ya. Adapun Islam syar'i ya, ini kita ini ya, ialah yang melakukannya mendapat pujian dan juga termasuk salah satu dari jenis ibadah, yaitu makna inabah yang pertama ya. Jadi atas dasar kecintaan atau uluhiyah tadi, atas dasar kecintaan, atas dasar merendahkan diri menghadap kepada Allah ya. Jadi ada iman ya yang membedakan inabah uluhiyah ya, dan sehingga kemudian ada Islam kauni tadi dan Islam bermakna secara syar'i. Kemudian hadirin, kita ya banyak sekali lihat ya fenomena keringnya ya keimanan ya manusia modern ya. Orang-orang sekarang ini rapuh, mudah sekali stres, depresi, gila ya, bunuh diri ya. Oleh karenanya kita kembali kepada Allah yang maha kuat, Al-Qawi ya, Allah yang kuasa. Karena Allah memang perintahkan demikian ya. Manusia yang dhaif, yang lemah itu tidak mampu ya mengurus semuanya. Maka dalam Islam diperintahkan berinabah kembali, kemudian diperintahkan juga bertawakal. Selain itu juga Allah memerintahkan kita isti'anah ya. Isti'anah. Apa itu? Memohon pertolongan ya kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ya yang kita baca dalam sholat ya, ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Isti'anah ya hadiratullah, ini perbuatan hamba memang Allah perintahkan meminta kepada Allah ya. Ini bedanya manusia ya dengan Allah ya. Makhluk itu kalau kita mintai dia marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kita mintai ya malah murka. Jadi kebalikannya. Maka ini kita ulang-ulang dalam setiap sholat ya, wajib membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya pada ayat kelimanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah ya adalah meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab, lafaz yang ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta bermakna meminta
ya, bermakna meminta. Maka jika dikatakan isti'anah bermakna meminta pertolongan, istighosah bermakna meminta bantuan. Ya, sering kita dengar istighosah ya. Kalau istighosah meminta bantuan, kalau isti'anah meminta pertolongan. Kemudian ulama membagi ya, isti'anah ini ada beberapa bentuk ya. Isti'anah kepada Allah yang mengandung perendahan diri ya, ini ya, betul, rendahnya manusia di hadapan Sang Pencipta yang maha sempurna ya. Isti'anah dengan kepercayaan, penyandaran diri kepada Allah. Nah ini ya, orang yang beriman itu langsung nyandar kepada Allah, maka dia kuat ya, jiwanya, mentalnya kuat, karena memang diperintahkan Allah. Ada batas-batas ya yang manusia tidak mampu ya memikirkannya, manusia tidak mampu ya dipikir sendiri ya, mentok ya istilahnya. Maka isti'anah ya, maka mohon pertolongan kepada Allah ya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Kita merendahkan diri di hadapan manusia, apa istilahnya itu? Menjilat ya, mencari ABS asal bos senang umpamanya, itu mencari ridhonya manusia, itu kita jadi hina. Yang mulia adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentu dalam bentuk bagaimana ya, setiap kita mau beraktivitas kita memohon ya, tunjuk ya, hidayah dari Allah. Saat menjalankan aktivitas mohon diberikan kekuatan, kemudahan, dilancarkan dalam ikhtiar usahanya ya. Dan apabila berhasil tidak lupa ya bersyukur atas apa yang Allah telah karuniakan, anugerahkan dari nikmat-nikmat atau dari usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tadi ya. Itu bentuk ya, kita dengan mengakui subhanallah wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan kita sadar dengan sepenuhnya ya bahwa kita tidak memiliki kekuatan daya upaya, melainkan kekuatan itu berasal dari Allah ya. Kemudian yang kedua, isti'anah kepada Allah dalam bentuk percaya ini ya. Orang beriman ya mantap, yakin dan percaya kepada Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan pasti ya yang terbaik ya, harus dikunci di situ. Tidak ada takdir Allah yang buruk sebenarnya. Meskipun itu bentuknya menurut akal manusia, musibah atau kehilangan ya atau sakit, tapi dengan isti'anah yang benar mengandung kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kemudian ditetapkan takdir kepada diri kita adalah yang terbaik, yakin percaya itu. Kemudian yang ketiga, bentuk isti'anahnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersandar seperti saya ini bersandar ke tembok, ada yang berarti ini kalau terjadi gempa atau bangunannya roboh ya ikut roboh ya. Bersandar ke mana? Kursi ya. Bersandar apapun ya, kepada apapun bentuknya, tidak ada yang kekal abadi kecuali bila kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga hal ini, merendahkan diri kepada Allah, percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, tiga hal ini hanya untuk Allah ya.
Barang siapa meminta pertolongan isti'anah kepada selain Allah, dengan ketiga jenis ini berarti ia telah menyekutukan Allah. Berarti dia telah musyrik, ya, telah mempersekutukan, mensyarikatkan Allah. Maka seorang hamba yang tidak mampu meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan, maka tidak ada yang mampu menolongnya untuk mendapatkan kemaslahatan agama dan dunianya kecuali Allah semata, ya. Dan ini merupakan realisasi dari perkataan la haula wala quwwata illa billah. Maknanya, tidak akan berpindah seorang hamba dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalimat yang sangat agung dan salah satu dari perbendaharaan surga. Seorang hamba memerlukan pertolongan Allah, sudah pasti, ya. Kita butuh terus dibimbing, ya, diberikan pertolongan hidayah oleh Allah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Berat, sabar menjalankan perintah. Dan kita perlu, ya, ditolong oleh Allah dalam meninggalkan larangan-larangannya. Kita bersabar, tarkul ma'asi, bersabar dalam meninggalkan larangan, ya, dan bersabar dalam menerima segala takdir Allah. Tentu saja ini diperlukan ketika ia hidup di dalam menerima di dunia ini, dalam menjalani hidup, ya. Ia juga butuh pertolongan saat mati, ya, terus butuh Allah. Dan setelah mati, ya, di alam barzakh dan di hari kiamat, sebab tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jika seseorang telah mendapat penolongnya, atau ada orang yang telah melaksanakan semua jenis isti'anah ini, maka Allah akan menolongnya. Kemudian yang kedua, setelah isti'anah yang pertama, yaitu isti'anah kepada Allah, ulama membagi yang kedua isti'anah kepada makhluk, ya, minta bantuan, minta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mereka sanggupi, ya. Maknanya engkau meminta orang lain untuk membantumu, ya, atau menolongmu. Syaratnya apa? Harus sesuatu yang perkara yang dia sanggupi. Jika perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka si penolong mendapatkan pahala karena ia telah melakukan ta'awun, ya, kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Namun, ya, jika hal itu berupa perbuatan dosa, maka hukumnya haram. Wala ta'awuna 'alal ismi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Itulah isti'anah yang kedua, ya. Jadi secara umum manusia boleh, ya, hal-hal perkara yang diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada manusia misalnya mereka mampu, ya. Urusan muamalah, ya, urusan membangun rumah, ya, urusan instalasi, ya, urusan duniawi, ya, yang memang dia mampu, ya, dan itu perkara yang boleh, ya, bukan perkara dosa. Kita meminta pertolongan kepada makhluk.
Kemudian yang ketiga, jenis isti'anah kepada orang mati atau orang hidup tentang perkara yang gaib, yang gaib dan tidak dia sanggupi. Ini perbuatan syirik yang enggak boleh ya, karena jika ia meminta pertolongan kepada mayit atau orang hidup untuk suatu perkara yang gaib, ya, datangi dukun dalam hal ini tukang sihir, man ata'arafan kahinan, siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun, fasa'alahu, kemudian bertanya, fasaddaqahu, kemudian membenarkan jawaban dari dukun, ya, faqad kafara bima unzila Muhammadin, ya, dia telah kufur, ya, keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ada juga hukumannya lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman, ya, tidak diterima. Cuma tanya saja tadi, fasalahu, tapi tidak membenarkan. Datang ke dukun, tanya sesuatu perkara yang gaib, tapi dia tidak percaya, itu sholatnya sudah tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Itu bentuk isti'anah yang haram, ya. Kemudian yang keempat, isti'anah dengan amalan yang disukai oleh syariat. Jenis ini disyariatkan dalam Islam sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan jadikanlah sholat sebagai penolongmu, ya. Jadi bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan amal soleh, sholat, ya, selain sabar, ya. Dan ini disukai, ya, dianjurkan, memang diperintahkan syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam ayat ini terkumpul dua perkara yang berkaitan dengan ibadah, ya. Iyyaka na'budu, ini bagaimana terlepas dari kemusyrikan, hanya Allah yang disembah. Iyyaka nasta'in, terlepas dari daya upaya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Didahulukannya makmul iyyaka mempunyai faedah sebagai pembatas, ya, pembatas sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Artinya la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali kepadamu, wala ila iyyaka nasta'in, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali kepadamu. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya dia berkata, mendahulukan kata ibadah dari kata isti'anah adalah mendahulukan yang umum dari yang khusus. Dan karena urgensi mengedepankan hak Allah daripada hak hambanya, kemudian disebutkannya isti'anah sebagai ibadah, padahal isti'anah itu sendiri termasuk ibadah karena seorang hamba membutuhkan pertolongan Allah dalam melaksanakan semua ibadah, ya. Jadi semua ibadah itu bisa dilakukan seorang hamba kalau mendapatkan pertolongan Allah. Kalau saja tidak ditolong oleh Allah, maka tidak ada seorang hamba pun yang sanggup melaksanakan atau bisa melaksanakan segala perintah Allah, dan termasuk tidak akan bisa menjauhi segala larangan Allah. Kemudian dalam sebuah hadis juga disabdakan Nabi kita, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, hendaklah engkau meminta billah, kepada Allah. Jika engkau meminta, ini adalah pertolongan, potongan hadis Ibnu Abbas, ya, yang merupakan hadis yang sangat agung dan sangat berharga. Diawali hadis tersebut dengan
matanya ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Maknanya jagalah batasan dan perintah Allah. Menjaga Allah itu begitu, ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu menjaga Allah itu demikian caranya, ya. Maka kemudian niscaya kita akan dibimbing oleh Allah kemanapun kita melangkah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Alhamdulillah, dalam penerapannya, maka kita sebelum melakukan aktivitas atau beramal atau merencanakan sesuatu, usaha, atau memutuskan perkara, mengambil keputusan, hendaklah dimulai dengan memohon pertolongan, petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allah. Itu sebelumnya, sebelum melakukan amal. Kemudian dalam pelaksanaan amal itu juga kita memohon diberikan kekuatan supaya amalnya tetap ikhlas dari awal pelaksanaan, dan juga kita memohon kepada Allah setelah beramal, sehingga berakhir dengan baik sesuai yang kita harapkan. Dan bila tidak sesuai, maka kita bisa bersabar, dan itu kunci surga. Bila sesuai, tentu kita bersyukur, Bila permohonan doa kita diijabah oleh Allah, kita tentu senang sebagai manusia. Tapi jika tidak, maka sesungguhnya seharusnya lebih senang, karena Allah yang memilihkan. Tentu pilihan Allah lebih baik, pilihan Allah lebih tepat, lebih pas bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus inabah kembali kepada Allah, dan kita terus isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita bisa terjaga, amal soleh kita bisa istiqomah, dan akhlak mulia bisa terwujud, Ini dalam bentuk apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akidah kita semakin kokoh. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.